Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kali ini kita akan membahas mata kuliah analisis kompleks. Tapi sebelum itu, kita kenalan terlebih dahulu yuk. Kami dari kelompok 3, yaitu ada Ali Imron, Nisaul Khairo, Rasya Nur Atika, Desti Nur Paidah, Salwa Salsabila, dan juga Valia. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait bilangan kompleks, limit, dan kekontinuan. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu bilangan kompleks. Definisi dari bilangan kompleks itu sendiri yaitu suatu bilangan yang terdiri atas bagian real dan bagian tidak real atau imajiner. Bagian real di sini maksudnya adalah bilangan real atau nyata seperti akar 2, min 2, 5, dan seterusnya. Dan bagian tidak real di sini adalah bagian yang berupa bilangan imajiner seperti akar min 1, akar min 4 yang bila diuraikan menjadi akar 4 dikali akar min 1 dan menghasilkan 2 akar min 1. Nah, untuk menyatakan bentuk yang bukan bilangan real ini digunakan notasi Euler-I di mana besarannya itu sama dengan akar min 1 sehingga 2 akar min 1 di sini bisa kita ubah menjadi 2i. Selanjutnya, bentuk umum dari bilangan kompleks itu sendiri yaitu Z kecil sama dengan A plus BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner. Selanjutnya, kita akan membahas tentang operasi dasar bilangan kompleks. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, dan yang keempat ada pembagian, bisa dilihat di sini. Lalu ada sifat-sifat aljabar bilangan kompleks. Yang pertama ada komutatif penjumlahan dan perkalian, yang kedua ada asosiatif penjumlahan dan perkalian, yang ketiga ada distributif, yang keempat ada identitas, yang kelima ada inverse penjumlahan, dan yang terakhir ada unsur kesatuan perkalian. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk bilangan kompleks. Yang pertama itu ada bentuk kartesius bilangan kompleks, yang dimana bentuk kartesius bilangan kompleks adalah bilangan kompleks Z yang dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan X plus Y atau Z sama dengan X plus YI, di mana bentuk Z sama dengan X plus Y juga dapat dinyatakan dengan pasangan terurut Z sama dengan X, Y, di mana X merupakan bagian real atau disebut sebagai REZ, dan Y sama dengan bagian imajiner atau disebut sebagai IMZ. Nah, secara geometri, bilangan kompleks dapat direpresentasikan dalam sistem koordinat yang biasa dinyatakan sebagai bidang kompleks. Seperti tertera di gambar ini merupakan bidang kompleks dari bilangan kompleks. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari bentuk kartesius bilangan kompleks. Di sini nyatakan dalam bentuk kartesius jika Z sama dengan akar 8 dikali cos 1/4 V ditambah I sin 1/4 V. Ini artinya bilangan kompleks ini berasal dari suatu titik yang memiliki jarak akar 8 dari titik asal dan mengarah ke sudut 1/4 V atau 45 derajat. Nah, kita bisa ubah bentuk ini ke bentuk X plus Y dengan cara yang pertama itu kaliin panjangnya akar 8 dengan nilai cos dan sin dari sudutnya. Kita tahu cos 1/4 V itu kan sama dengan akar 2/2 dan sin 1/4 V sama dengan akar 2/2. Maka kita tinggal hitung aja nilai X dan Y-nya. X itu sama dengan akar 8 dikali akar 2/2 didapat 2, Y akar 8 dikali akar 2/2 didapat juga 2. Nah, di sini nilai X dan Y tinggal kita substitusi aja ke rumus bentuk kartesius bilangan kompleks sehingga menghasilkan Z sama dengan 2 plus 2I, begitu. Yang kedua yaitu bentuk polar bilangan kompleks. Jika pada bentuk kartesius, Z sama dengan X plus YI, maka pada bentuk polar bilangan kompleks yaitu Z sama dengan R kali cos theta plus R dikali sin theta I. Dan bisa kita katakan bentuk polar secara umum yaitu Z sama dengan R dalam kurung cos theta plus I sin theta. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk Z sama dengan R, theta atau Z sama dengan R cis theta. Jika terdapat bidang X, Y, lalu kita tarik garis miring dari titik pusat ke arah kanan atas, maka di bawah garis tersebut akan terbentuk segitiga siku-siku, dan sudut tetanya berada di samping titik pusat. Berdasarkan sifat trigonometri diperoleh sin theta sama dengan Y per R, maka Y sama dengan R dikali sin theta. Yang kedua, cos theta sama dengan X per R, maka X sama dengan R dikali cos theta. Dan R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Dan tetanya dapat kita cari dari R sin tangen Y per X. Secara geometrik, R merupakan jarak titik Z terhadap titik asalnya, yaitu 0,0. Sedangkan theta merupakan sudut Z yang diukur dari sumbu X positif dan theta tidak terdefinisi pada Z sama dengan 0. Nilai prinsipil theta didefinisikan pada min pi kurang dari theta kurang dari pi, dikarenakan sifat dari theta yang berulang, maka hanya digunakan nilai theta pada selang tersebut. Untuk memudahkan, dapat digunakan sifat operasi pada bidang kompleks dengan Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 plus I dikali R1 dikali sin theta 1. Dan Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I dikali R2 dikali sin theta 2. Untuk sifat yang pertama yaitu perkalian, Z1 dikali Z2 sama dengan R1 R2 dalam kurung cos theta 1 plus theta 2 ditambah I sin theta 1 plus theta 2. Untuk sifat yang kedua yaitu pembagian, Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 dalam kurung cos theta 1 min theta 2 ditambah I sin theta 1 min theta 2. Hasil operasi tersebut menggunakan sifat cos theta 1 plus minus theta 2 sama dengan cos theta 1 cos theta 2 plus minus sin theta 1 sin theta 2. Lalu, sin theta 1 plus minus theta 2 sama dengan sin theta 1 cos theta 2 plus minus cos theta 1 sin theta 2.
Untuk contoh soalnya, nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus I dalam bentuk polar. Untuk jawabannya yang pertama, diketahui Z sama dengan 1 plus I. Lalu rumus R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini X-nya yaitu 1 dan Y-nya juga 1. Jadi kita masukkan ke dalam rumus R yaitu akar dari 1 kuadrat plus 1 kuadrat, yaitu akar 2. Dan tan tetanya adalah 1 sehingga tetanya adalah 45 derajat. Atau 1/4 pi. Jadi Z-nya yaitu akar 2 dikali cos 1/4 pi plus I dikali sin 1/4 pi. Lalu yang ketiga yaitu bentuk eksponen bilangan kompleks. Suatu bilangan kompleks bentuk polar Z sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta dapat dinyatakan dalam bentuk eksponen atau pangkat yaitu Z sama dengan R dikali E pangkat I theta dengan E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Contoh soalnya, tuliskan bilangan kompleks berikut dalam bentuk eksponen. Yang A, Z sama dengan akar 2 dikali cos 45 derajat plus I dikali sin 45 derajat. Lalu bentuk ini merupakan bentuk dari R dikali cos theta plus I sin theta sehingga kita peroleh R-nya yaitu akar 2 dan theta-nya yaitu 45 derajat. Maka Z sama dengan R dikali E pangkat I theta yaitu akar 2 dikali E pangkat I dikali 45 derajat. Jadi, bentuk eksponen dari Z sama dengan akar 2 cos 45 derajat plus I sin 45 derajat adalah Z sama dengan akar 2 dikali E pangkat I dikali 45 derajat. Selanjutnya yaitu kesamaan bilangan kompleks. Dua bilangan kompleks dinyatakan sama jika bagian realnya dan bagian imajinernya sama. Misalnya, diketahui bilangan kompleks Z1 sama dengan X1 plus IY1 dan Z2 sama dengan X2 plus IY2. Maka, Z1 sama dengan Z2 jika dan hanya jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Contohnya, diketahui Z1 sama dengan 2 plus I pangkat 2 dan Z2 sama dengan 2 plus 2I. Apakah Z1 sama dengan Z2? Nah, untuk jawabannya, di sini kita ketahui Z1-nya itu sama dengan 2 plus I pangkat 2. Maka Z1-nya sama dengan 2 plus I plus akar negatif 1 pangkat 2. Z1 sama dengan 2 plus I plus min 1. Maka Z1-nya sama dengan 1 plus I. Dan nilai Z2 kita ketahui adalah 2 plus 2I. Karena nilai X1 tidak sama dengan X2 dan Y1 tidak sama dengan Y2, maka Z1 tidak sama dengan Z2. Selanjutnya ada konjugat bilangan kompleks atau disebut juga sekawan bilangan kompleks. Misalkan suatu bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y, maka konjugat bilangan kompleks Z dinotasikan sebagai Z bar yang dinyatakan dalam bentuk Z bar sama dengan X min Y. Di sini ada contoh soalnya, misalkan diketahui Z1 sama dengan min 3 ditambah 4I dan Z2 sama dengan 8 dikurangi 6I, tentukan konjugat hasil dari Z1 dikurangi Z2. Di sini tinggal kita pecah konjugatnya itu sehingga menjadi Z bar 1 dikurangi Z bar 2. Dan di sini kita ketahui Z1 itu kan sama dengan min 3 tambah 4I, menghasilkan konjugatnya yaitu min 3 dikurangi 4I. Dan juga Z2 di sini sama dengan 8 dikurangi 6I, maka konjugatnya sama dengan 8 ditambah 6I. Nah, hasil konjugat ini tinggal kita substitusikan ke dalam rumus ini, sehingga menghasilkan min 3 dikurangi 4I dikurangi 8 ditambah 6I. Setelah itu kita jumlahkan sehingga menghasilkan min 11 dikurangi 10I. Berikutnya ada modulus bilangan kompleks. Kita ingat lagi materi sebelumnya tentang bentuk kartesius bilangan kompleks. Di sini di gambar pertama, misalkan kita punya nilai X di sepanjang sumbu X dan nilai Y di sepanjang sumbu Y. Dan bila kita tarik garis dari titik koordinat yang ada ke titik pusat, maka akan menghasilkan Z sama dengan X plus YI. Yang dimana garis yang kita tarik tadi itu disebut modulus. Sehingga di sini modulus bilangan kompleks adalah jarak antara titik koordinat bagian real dan bagian imajiner bilangan kompleks tersebut ke titik pusat bidang kompleks. Begitu. Nah, untuk menentukan rumus dari modulus bilangan kompleks itu sendiri, kita ingat lagi materi sebelumnya tentang bentuk polar bilangan kompleks. Nah, di sini di dalam sebuah bidang kompleks ini terdapat sebuah bangun ruang yaitu segitiga siku-siku, yang dimana di setiap sisinya itu yang pertama ada sisi depan yang disimbolkan dengan Y, sisi samping yang kita simbolkan dengan X, dan sisi miring yang kita simbolkan dengan R. Karena dari sini kan titik atau garis yang kita tarik itu jika kita punya sebuah lingkaran di sini akan membentuk sebuah jari-jari, sehingga maka dari itu kita simbolkan dengan R. Nah, berdasarkan hasil yang kita telah dapat, ini kita bisa membuat rumus dengan teorema Pitagoras, sehingga diperoleh nilai R-nya itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga untuk rumus modulus bilangan kompleks yang disimbolkan dengan Z mutlak itu sama dengan R, sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berikutnya ada contoh soal dari modulus bilangan kompleks. Yang pertama diketahui Z1 sama dengan min 2I dan Z2 sama dengan min 3I. Tentukan modulus Z1 dan modulus Z2, kemudian modulus dari Z1 dikurangi Z2. Nah, di sini didapat bahwa modulus Z1 itu sebesar 2 dan modulus Z2 yaitu akar 10. Dan modulus Z1 dikurangi Z2 adalah 3 akar 2. Nah, selanjutnya kali ini saya akan bahas tentang limit bilangan kompleks. Nah, pada materi limit bilangan kompleks ini tidak terlalu jauh berbeda dengan limit fungsi aljabar. Oleh karena itu, teman-teman harus mempelajari terlebih dahulu tentang limit fungsi aljabar. Sebelum kita membahas lanjut tentang limit bilangan kompleks, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang definisi dari limit bilangan kompleks. Oke,
Kita lihat definisinya. Misalkan, fz adalah fungsi kompleks dengan daerah asal atau domain. Nah, ini domain f itu merupakan himpunan bagian dari C, di mana z0 itu sama dengan C, dengan z0 adalah titik limit dari domain fungsi. Maka dapat ditulis dengan limit z mendekati z0 dari fz sama dengan 1. Nah, ini sama dengan definisi dari limit fungsi. Oke, berikutnya teorema-teorema limit fungsi kompleks. Nah, walaupun beberapa aturan pada limit bilangan kompleks ini sama dengan limit fungsi aljabar, tetapi ada beberapa yang tidak sama dengan limit bilangan kompleks. Nah, sekarang kita lihat teorema-teoremanya. Yang pertama adalah jika fungsi f mempunyai limit untuk z menuju z0, maka nilai limitnya tunggal. Nah, berarti di sini tidak ada nilai limit lain selain dari limit untuk z menuju z0. Kemudian yang kedua adalah jika fz sama dengan u. Nah, di sini u-nya adalah x, y, berarti dua variabel ditambah i, v. Nah, di sini juga x, y, dan z-nya sama dengan x sama dengan y, i. Dengan domain di titik z0 itu sama dengan x0 ditambah i, y0. Ini berada di dalam D atau berada pada batas D. Nah, maka limit z mendekati z0 dari fx yaitu u0 ditambah i, v0 jika dan hanya jika limit z. Maka limit z mendekati z0 dari fx yaitu u0 ditambah i, v0 jika dan hanya jika limit z mendekati z0 dari xy yaitu u0 dan limit z mendekati z0, v-nya adalah v0. Nah, oke, untuk teorema-teorema perhitungan limit fungsi bilangan kompleks ini sama dengan teorema-teorema pada limit fungsi, yaitu untuk penjumlahan dan pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta perpangkatannya itu sama dengan limit fungsi aljabar. Nah, berikutnya adalah contoh limit bilangan kompleks. Oke, contoh yang pertama adalah limit z mendekati i dari z pangkat 2 plus 1 per z min i. Nah, di sini kita bisa menggunakan teorema limit fungsi aljabar di mana pembilangnya di sini bisa kita faktorkan. Oke, jadi limit z mendekati i, di sini faktornya adalah z min i dikali dengan z plus i per z min i. Nah, ini kalau dikalikan dengan menggantikan i pangkat 2 sama dengan min 1, ini hasilnya adalah z kuadrat plus 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa sederhanakan menjadi limit z mendekati i dari z. I-nya kita sederhanakan. Nah, ini 1 jadi ini 1. Jadinya adalah Z plus I. Nah, setelah kita sederhanakan, kita bisa mensubstitusikan Z mendekati I. I-nya ke Z, berarti I plus I sama dengan 2I. Nah, di sini, untuk limit Z mendekati I dari Z kuadrat plus 1 per Z min 1. Nah, berikutnya adalah contoh yang kedua. Selidiki apakah limit Z mendekati dari Z kuadrat plus 1 per X plus Y min 1 itu ada. Nah, kita akan lihat apakah limitnya ada atau tidak. Nah, yang pertama kita akan melimitkan. Berarti di sini limit Z mendekati I dari Z kuadrat plus 1 per X plus Y min 1 sama. Nah, kita lihat di sini kan 1 kalau dibilang kompleks itu adalah Z sama dengan X plus Y 1. Nah, kalau di situ adanya hanya I, berarti di sini X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 1. Oke, maka di sini limitnya jadi limit Z mendekati 0,1 karena di sini tidak ada bilangan yang hanya ada imajinernya dan imajinernya adalah 1. Nah, di sini Z-nya kita ganti dengan X plus Y I kuadrat plus 1 per X plus Y min 1. Oke, sekarang kita akan kuadratkan jadinya limit Z mendekati 0,1 dari X kuadrat ditambah 2xyi dikurangi y kuadrat karena i-nya diganti dengan min 1 kemudian ditambah 1 per x plus y min 1, maka di sini kita sama dengan kan limit z mendekati 0,1. Nah, kita cari yang real dan juga imajiner. Nah, di sini realnya ada x kuadrat min y kuadrat plus 1, maka kita akan bagi menjadi 2, yaitu untuk realnya adalah x kuadrat min y kuadrat plus 1 per x plus y min 1, kemudian ditambah dengan sekarang yang bilangan realnya berarti 2xyi per penyebutnya sama x per x plus y min 1. Nah, di sini sekarang sudah ada 2, yaitu real dan juga imajinernya. Nah, di sini kita mendapatkan U-nya dalam X, Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat plus 1 per X plus Y min 1. Kemudian kita juga mendapatkan V dalam X, Y yaitu 2XYI per X plus Y min 1. Nah, sekarang kita ingat bahwa sebelumnya di definisi ada limit X, Y mendekati 0,1 dari UX, XY. Nah, di sini kita misalkan X, Y-nya itu adalah 0,1 sepanjang garis X sama dengan 0. Maka kita bisa mendapatkan U-nya itu adalah 0,Y. Di sini kan kita gunakan garis X sama dengan 0, maka U-nya adalah 0,Y. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan mensubstitusikan X sama dengan 0 ke fungsi U, yaitu ke 0 kuadrat min y kuadrat plus 1 per x plus y min 1, berarti di sini hasilnya adalah y min y kuadrat plus 1 per y min 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu, maka di sini adalah min y kuadrat min 1 per y min 1. Nah, ini bisa disederhanakan jadi min y min 1 dikali y plus 1. Nah, di sini per y min 1 itu kalau disederhanakan jadi y min 1 dengan y min 1, maka hasilnya adalah min y min 1. Maka kita akan cari limitnya, limit y-nya mendekati 1. Nah, di sini tadi karena titiknya adalah 0,1, maka y-nya mendekati 1. Dari min y min 1, maka hasilnya adalah min 2. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Sekarang misalkan x, y-nya ini adalah 0,1 sepanjang garis y sama dengan 1. Nah, kalau sepanjang garis y sama dengan 1, maka di sini u-nya sama x, 1, satunya ini sama dengan x, y. Nah, dari mana di mana x sama seperti tadi. Ketika y-nya disubstitusikan ke fungsi u, maka akan mendapatkan u x, 1, y-nya sama dengan X. Nah, maka kita akan limitkan limit X mendekati 0 dari X sama dengan 0. Nah, kita sudah mendapatkan nilai limit dari sepanjang garis X sama dengan 0 dan sepanjang garis Y sama dengan 1. Nah, di sini karena X, Y-nya mendekati 0,1 sepanjang dua garis yang berbeda menghasilkan nilai limit yang berbeda, maka limit Z atau nilai limit Z mendekati 1 dari Z kuadrat plus 1 per X plus Y min 1 ini tidak ada.
ya. Oke. Nah, karena di sini ada dua garis, yang pertama garis X sama dengan 0 dan yang kedua adalah garis Y sama dengan 1, dan ini nilai limitnya berbeda. Kalau nilai limitnya berbeda maka tidak ada limitnya. Kemudian materi kekontinuan untuk definisinya yaitu misalkan fungsi fz terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D, fungsi fz dikatakan kontinu di Z0 jika Z menuju Z0, maka limit fz0 sama dengan fz0. Jadi ada 3 syarat fungsi fz kontinu di Z0, yaitu yang pertama fz0 ada, yang kedua limit Z menuju Z0 dari Fz itu ada, dan yang ketiga yaitu limit Z menuju Z0 dari Fz sama dengan Fz0. Kemudian terdapat teorema jika Fz sama dengan UXY plus I VXY, Fz terdefinisi di setiap titik pada daerah R, dan Z0 sama dengan X0 plus I Y0 titik di dalam R. Maka fungsi Fz kontinu di Z0 jika dan hanya jika UXY dan VXY masing-masing kontinu di X0 Y0. Untuk pembuktiannya, kita menggunakan pembuktian dua arah. Yang pertama, jika Fz kontinu di Z0, maka UXY dan VXY kontinu di X0, Y0. Untuk fungsi Fz kontinu di Z0 berarti limit Z menuju Z0 dari Fz sama dengan Fz0. Dengan kata lain, untuk setiap epsilon kurang dari 0, terdapat delta kurang dari 0. Sehingga mutlak Z min Z0 kurang dari delta, maka mutlak Fz min Fz0 kurang dari epsilon. Kemudian pisahkan ke dalam bentuk real dan imajiner. Karena Fz sama dengan UXY plus I VXY, maka mutlak Fz min Fz0 sama dengan akar dari UXY min UX0 Y0 kuadrat plus VXY min VX0 Y0 kuadrat. Kemudian jika mutlak Fz min Fz0 kurang dari epsilon, maka mutlak UXY min UX0 Y0 kurang dari epsilon, dan mutlak VXY min VX0 Y0 kurang dari epsilon. Ini menunjukkan bahwa UXY dan VXY masing-masing kontinu di X0 Y0. Kemudian untuk pembuktian yang kedua, jika UXY dan VXY kontinu di X0 Y0, maka Fz kontinu di Z0. Karena UXY kontinu di X0 Y0, maka limit XY menuju X0 Y0 dari UXY sama dengan UX0 Y0. Demikian pula karena VXY kontinu di X0 Y0, maka limit XY menuju X0 Y0 dari VXY sama dengan VX0 Y0. Karena Fz sama dengan UXY plus I VXY, maka limit Z menuju Z0 dari Fz sama dengan limit XY menuju X0 Y0 dari UXY plus I VXY. Dari sifat limit dapat dipisahkan menjadi limit Z menuju Z0 dari Fz sama dengan limit XY menuju X0 Y0 U XY plus I limit XY menuju X0 Y0 dari VXY. Dengan menggunakan hipotesis kekontinuan U, XY, dan VXY, kita peroleh limit Z menuju Z0 dari Fz sama dengan UX0 Y0 plus I VX0 Y0 sama dengan Fz0. Ini menunjukkan bahwa Fz kontinu di Z0. Untuk kesimpulannya, dari dua arah pembuktian tersebut, kita telah menunjukkan bahwa Fz kontinu di Z0 jika dan hanya jika UXY dan VXY kontinu di X0 Y0. Dengan demikian, teorema terbukti. Nah, sekarang kita akan memasuki contoh dari kekontinuan. Di sini kita akan membuktikan apakah fungsi fz ini kontinu di Z sama dengan 2i. Nah, kita punya syarat pertama tadi. Untuk Z sama dengan 2i, maka fz-nya bisa kita lihat di situ. Fz-nya sama dengan 2i, maka fz-nya sama dengan 3 ditambah 4i. Maka jika Z disubstitusi dengan 2i, hasilnya tetap 3 ditambah 4i, maka syarat pertama tadi terpenuhi. Lalu syarat kedua, bahwa limit Z mendekati Z0 dari Fz, kita substitusi limit Z mendekati 2i. Jika mendekati 2i, berarti tidak sama dengan 2i. Berarti yang kita gunakan yaitu Z kuadrat ditambah 4 dibagi Z dikurangi 2i. Untuk menyelesaikannya, kita bisa memfaktorkan pembilangnya. Maka limit Z mendekati 2i dari Z dikurangi 2i dikali Z dikurangi 2i dibagi Z dikurangi 2i. Sekarang kita sederhanakan, Z dikurangi 2i-nya kita coret lalu jadi 1, maka hasilnya limit Z mendekati 2i dari Z ditambah 2i hasilnya 4i. Karena Fz tidak sama dengan limit Z mendekati Z0 dari Fz, maka hasilnya tidak kontinu atau diskontinu di Z sama dengan 2i. Maka kita harus mencari di titik mana fungsi tersebut kontinu. Sekarang untuk Z0 tidak sama dengan 1. Karena kita akan mencari di titik mana yang kontinu, maka kita cari Fz-nya. Jika si Z-nya tidak sama dengan 2i, maka kita akan menggunakan fungsi yang Z kuadrat ditambah 4 dibagi Z dikurangi 2i. Maka Fz-nya sama dengan Z kuadrat ditambah 4 dibagi Z dikurangi 2i. Maka Fz-nya sama dengan Z dikurangi 2i dikali Z ditambah 2i dibagi Z dikurangi 2i. Kita sederhanakan, kita coret saja, jadi hasilnya adalah Z ditambah 2i atau Z0 ditambah 2i. Lalu kita cari yang kedua, yaitu limit Z mendekati Z0. Karena mendekati Z0, maka bukan 2i. Kita menggunakan Z kuadrat ditambah 4 dibagi Z dikurangi 2i. Sama seperti tadi, kita faktorkan, maka hasilnya limit Z mendekati Z0 dari Z dikurangi 2i dikali Z ditambah 2i dibagi Z dikurangi 2i. Kita sederhanakan, dicoret jadi 1, hasilnya adalah limit Z mendekati Z0 dari Z ditambah 2i sama dengan Z0 ditambah 2i.
Maka di sini menemukan nilai Z0 ditambah 2i, artinya sama dengan f Z0-nya ini. Maka fz sama dengan limit Z mendekati Z0 dari fz. Jika sama, maka kontinu di Z tidak sama dengan 2i. Terima kasih sudah menonton. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.